Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Amma ba'du, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, marilah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan rahmatnya kita masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Allah dan barangkali untuk memperbaiki ibadah kita kepada Allah agar bisa menjadi lebih baik dari hari ke hari sampai nanti kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, melanjutkan apa yang pernah ulun sampaikan tentang wasiat yang menyalahi, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar kepada kita bahwa akibat wasiat yang salah, meskipun dia sudah hampir masuk ke dalam surga, dia akan tetap menjadi penghuni neraka karena wasiatnya yang salah tersebut. Seperti yang ulun sampaikan, ada orang berwasiat. Yang perlu kita ingat, wasiat itu bukan perbuatan tetapi ucapan. Karena tidak ada perbuatan apa-apa. Yang menentukan itu sebagai wasiat betul-betul hanya ucapan. Dan bunyi ucapannya pun khusus, yaitu kalau orang berkata, nanti kalau kami atau kalau aku meninggal dunia, maka harta ini untuk si anu atau si anu. Itu khusus ucapan yang disebut wasiat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, salah satu contoh yang pernah ulun sampaikan, bahwa kalau orang berwasiat, nak, kalau kami meninggal dunia, rumah ini untuk anak perempuan, umpamanya, karena dia yang lama mengasuh kami di rumah ini, maka biarlah dia tinggal di rumah ini. Dan kepada anak laki-laki dia berkata, kamu nanti dapat warisan berupa tanah yang letaknya di anu, luasnya sekian. Karena dia mengatakan nanti kalau kami mati, maka ucapan itu menurut syariat Islam adalah wasiat. Barangkali orang ini mengucapkan wasiat tersebut dengan niat supaya nanti anak-anaknya bisa nyaman. Dia ingin rumah itu untuk anak yang perempuan, supaya anak yang perempuan ini tidak perlu lagi repot-repot cari rumah. Dan kadang-kadang dia berkata seperti itu, bisa jadi niatnya agar rumah ini tidak dijual, karena ada salah satu keinginan masyarakat Indonesia ini
menjadikan khususnya rumah yang ditinggalkan keluarganya itu, orang tuanya itu, sebagai rumah kenang-kenangan. Ada di daerah di Indonesia ini menyebutnya rumah pusaka. Kenapa disebut rumah pusaka? Karena memang mereka tidak mau menjual rumah itu, sehingga setiap kali mereka datang ke rumah itu, mereka bisa mengenang saat-saat manis, saat-saat rame, saat-saat nyaman dengan orang tuanya. Mungkin dia berkata, ini dulu kamar ayah ibu kita, ini dahulu begini, dan seterusnya. Betulkah niat seperti itu sebagai niat baik menurut syariat Islam atau tidak? Karena kadang-kadang orang ketika akan melakukan sesuatu sering mengkaitkannya dengan niat baik. Umpamanya contoh lain, orang ketika berhaji sampai di Mekah masih 1 minggu lagi menunggu waktu wukuf ke Arafah. Maka mereka melakukan umrah 2, 3, 4 kali. Karena biaya umrahnya murah. Kalau naik bis yang letak bisnya itu, haltenya itu di bawah hotel Zamzam yang ada jamnya itu dari halaman masjid turun tangga itu, di bawah itu ada bis ke tempat mengambil miqat, namanya Tan'im. Cuma 4 rial 1 orang. Kalau naik taksi bisa nanti diminta 30 rial. Lalu karena seperti itu, ada orang berumrah berkali-kali, niatnya baik. Kan umrah itu ibadah. Seperti itu. Betulkah niat seperti ini disebut niat yang baik? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, para ulama sepakat untuk mengatakan niat yang baik itu ada 3 hal. Harus ada 3 di dalam niat yang baik itu. Yang pertama, kemauan, ingin. Orang tua ini ketika mengatakan nanti kalau kami meninggal dunia, rumah ini untuk anak yang perempuan. Ketika dia mengatakan seperti itu, umumnya memang dia ingin seperti itu. Dia ingin rumah itu diberikan kepada anak yang perempuan sebagai warisan. Lalu yang kedua, sesudah orang itu ingin melakukan sesuatu, maka harus ada di hatinya kesadaran. Arti kesadaran itu mengerti yang dilakukan ini ada tuntunannya dan ada aturan mainnya. Itu namanya sadar. Seperti orang berjalan dari rumahnya menuju pasar. Dia sadar menuju pasar. Kenapa? Karena dia tahu jalan menuju pasar. Tapi kalau dia tidak tahu jalan menuju pasar, maka dia tidak berani. Kenapa? Karena dia sadar kalau dia asal berjalan saja pasti nanti nyasar. Jadi orang yang sadar itu dia mengetahui apa yang akan
lakukan. Ilmunya tahu. Kalau itu ibadah, maka dia mengerti bagaimana ibadah ini dilakukan menurut tuntunan Allah dan Rasulnya. Maka sekalipun niatnya baik, ketika dia mengatakan nanti kalau kami meninggal, rumah ini untuk yang perempuan, tanah ini untuk yang laki-laki. Kedua anaknya juga sepakat dan mau menerima dengan hati rela. Betul-betul rela, tidak ada bantahan sedikit pun. Cuma yang menjadi permasalahan, apakah orang tuanya ini ketika mengatakan seperti itu dengan kesadaran di hatinya, dengan mengetahui betul apa yang dia ucapkan itu benar atau tidak menurut syariat. Kalau dia sadar, dia pasti tidak berani mengatakan seperti itu. Kenapa jadi tidak berani? Karena orang yang sadar, orang yang mengetahui ilmu bagaimana warisan itu ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, pasti tahu rumahnya ini milik anaknya yang perempuan dan anaknya yang laki-laki. Dan orang yang sadar juga sudah tahu anaknya yang laki-laki nanti mendapatkan warisan terhadap rumah itu sebanyak 2/3 bagian, dan anaknya yang perempuan dapat 1/3. Maka kalau dia mengerti seperti itu dan dia sadar tentang hal itu, dia tidak akan berani mengatakan rumah ini untuk kamu ya yang perempuan. Sebab orang yang sadar pasti akan tahu dengan ucapannya itu dia telah menghilangkan hak yang ditetapkan Allah untuk anaknya yang laki-laki. Karena menghilangkan hak yang ditetapkan Allah itulah maka disebut dia melakukan pelanggaran. Allah mengatakan ini 2/3 untuk anak laki-laki, tapi dia buang. Dia katakan ini untuk anaknya yang perempuan sepenuhnya. Maka dia melanggar. Jadi meskipun dia mau, anaknya juga senang, kedua-duanya senang, kedua-duanya rela, kedua-duanya sepakat, tetapi karena dia tidak menyadari apa yang dia ucapkan, sebab dia tidak membaca ilmunya, maka dia disebut melanggar. Itu sebabnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan dia ini masuk neraka karena melanggar itu tadi. Pelanggaran yang paling berat adalah dia menghilangkan hak yang diberikan Allah kepada anaknya yang laki-laki. Itu pelanggaran yang paling berat. Berarti dia tidak sadar ketika mengucapkan hal tersebut. Karena dia tidak sadar, maka para ulama mengatakan niatnya salah. Jadi niat itu tidak sekedar merasa baik, tetapi ada aturan yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya, dan itu yang disepakati semua ulama. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh sahabat membuang tali. Tali itu ada di dalam masjid, di masjid Nabi, di Raudhah sekarang itu.
tali ini terbentang antara dua tiang. Sebelum Nabi menyuruh buang, Nabi bertanya, siapa yang membentang tali ini? Kata para sahabat, si Anu wahai Rasul. Kenapa dia membentang tali di dalam masjid dari tiang itu ke tiang ini? Kata para sahabat, dia yang membentang tali ini ingin salat malam sebanyak-banyaknya. Lalu supaya bisa sebanyak-banyaknya, maka kalau dia sudah merasa capek, merasa mengantuk, biar tetap bisa berdiri, dia salat sambil berpegang ke tali ini. Jadi talinya dipegang. Nanti kan kalau rabah, nah ada tali yang menahan. Niatnya baik, ingin salat malam sebanyak-banyaknya, tetapi dia sekalipun mau sendiri, cuma dia tidak sadar terhadap apa yang dia lakukan itu ilmunya sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya atau tidak. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, badan kamu itu punya hak, dan hak itu datangnya dari Allah. Apa hak badan? Kalau capek istirahat, kalau ngantuk tidur. Itu Rasul mengatakan hak badan yang diberikan oleh Allah. Maka orang tidak boleh memaksa badannya untuk melakukan sesuatu. Allah sudah memberikan petunjuk, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah sekalipun sedikit pun membebani, menyuruh orang melakukan sesuatu di luar kemampuannya. Maka Rasul menyuruh tali itu dibuang, dan Rasul mengatakan kepada yang membentang tali itu, kalau kamu capek istirahat, kalau kamu ngantuk tidur. Karena kalau dia mengerjakan dengan memaksa diri, ya tetap tidak diterima oleh Allah. Kenapa tidak diterima? Niatnya salah. Salahnya niatnya adalah dia melakukan itu tanpa sadar, tanpa mengetahui ilmunya. Nah, itulah yang kadang-kadang dikhawatirkan banyak dilakukan oleh manusia. Kenapa? Karena hanya melihat orang lain, lalu dia merasa itu bagus, kemudian diikuti. Itu yang dikhawatirkan dilakukan manusia. Maka Allah dan Rasulnya mengingatkan sesuai dengan yang disepakati oleh para ulama tadi, kalau memang ingin berniat yang baik, maka sebelum melakukan perbuatan itu harus dalam keadaan sadar, harus dalam keadaan mengerti bagaimana perbuatan itu dilakukan. Itu namanya kesadaran. Lalu yang ketiga, yang harus ada dalam niat di hati itu, kata para ulama, setelah dia mengetahui ilmunya, aturan-aturannya, tuntunan-tuntunannya, maka dia punya keinginan kuat di dalam melakukan ibadah itu hanya sesuai dengan tuntunan, hanya sesuai dengan aturan, tidak menyalahi sedikit pun, tidak menambahi sedikit pun,
apalagi mengurangi. Karena kalau dia melakukan penambahan, penyimpangan dan sebagainya, berarti dia tahu ilmunya tapi dia tidak mau melakukan ilmunya itu. Sebagai contoh, para ahli tafsir menafsirkan surah Al-Furqan ayat 30 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasul berkata, wahai Rabbku, sungguh umatku telah meninggalkan Al-Qur'an. Ini ayat Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an ini disepakati ulama sesuai dengan ilmu tauhidnya adalah qadim. Artinya qadim itu dia sudah ada bersama dengan Allah itu sendiri, sehingga disebut kalam Allah, ucapan Allah. Kapan tidak ada yang tahu, karena memang tidak ada awalnya. Artinya sekalipun Rasul sallallahu alaihi wasallam belum lahir ke dunia, manusia belum ada, alam belum tercipta, tapi Allah sudah mengucapkan itu. Dan kalau seperti itu Allah mengucapkan sebelum manusia dan alam ini tercipta, maka itu adalah sebuah peringatan yang sangat tegas dari Allah. Sungguh umatku telah meninggalkan Al-Quran. Lalu kata para ahli tafsir, orang yang disebut meninggalkan Al-Quran itu antara lain, yang pertama, dia tidak bisa membaca Al-Quran dengan tajwid. Dia tidak bisa membaca Al-Quran dengan mengucapkan huruf-huruf Al-Quran yang benar, tapi dia tidak mau belajar. Kalau orang Alabiyut tak pintar, pintarnya baca dalam hati, tadarusan, dikira lancar, padahal nggak baca apa-apa. Karena kalau dia pakai suara akan ketahuan salah semua. Itu akal. Lalu yang kedua, orang ini sudah bisa membaca Al-Quran dengan tajwid dan mengucapkan huruf dengan benar, tetapi dia tidak mau membaca Al-Quran dengan tajwid dan huruf yang benar. Tidak mau. Tidak maunya itu yang lalu disebut para ahli tafsir, itulah orang yang meninggalkan Al-Quran. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Meninggalkan Al-Quran. Padahal ayat Al-Quran itu dibaca dimanapun, kapanpun, termasuk dalam khutbah, termasuk ketika memberikan ceramah, termasuk ketika dalam sambutan, ya tetap harus dengan tajwid. Karena itulah yang disebut membaca Al-Quran. Maka yang tidak mau dengan membaca pakai tajwid, dia disebut meninggalkan Al-Quran. Barangkali maunya dia, niatnya dia seperti itu supaya bisa cepat selesai. Dahulu ketika ulun di Jogja sering mendengar imam hari subuh Jumat membaca surah As-Sajadah rakaat pertama dan membaca surah Al-Insan atau Ad-Dahar di rakaat
kedua. Ini kan lumayan, panjangnya lumayan. Tapi supaya tidak terlalu lama berdiri, dia membacanya pakai speed mesin 3. Alif Lam Mim Tanzilul Kitab. Wah, laju sekali. Makmum senang. Wah, Sidin nih jadi imam bagus. Kita dapat pahala baca surah Sajadah, nanti ada sujudnya dan tidak perlu lama. Padahal Al-Quran surah Al-Furqan ayat 30 menyebutkan telah meninggalkan Al-Quran. Maka itulah yang namanya kesadaran, tahu ilmunya. Padahal bukan tidak boleh membaca Al-Quran dengan agak laju, boleh laju, tetapi tajwidnya tidak ditinggal. Umpamanya yang 1 alif sama semua, yang 2 alif sama semua, yang 3 alif sama semua. Orang ada membaca Al-Quran 1 alif agak panjang karena dia lambat. Dzalikal kitabu la raiba fih. Itu kan 1 alifnya sama semua. Zali, kita, fih sama. Kalau dia ingin agak dzalikal kitabu la raiba fih, tetap 1 alifnya sama. Itu yang disebut pakai tajwid. Yang kacau tajwidnya itu dzalikal kitabu la raiba fih. Kenapa za dengan ta tidak sama panjangnya, padahal sama 1 alif? Seperti itu yang disebut dia membaca Al-Quran tidak dengan kesadaran. Apalagi kalau sudah tahu ilmunya, lalu tidak dipakai ilmunya, Al-Quran dengan lebih tegas menyebutkan dia meninggalkan Al-Quran. Ulun tidak tahu seperti apa nanti tanggung jawabnya di akhirat. Padahal dia ingin berniat supaya banyak khatam Al-Quran. Nah, itulah yang kadang-kadang dikhawatirkan pada bulan Ramadan ada pertandingan. Pertandingannya, kamu bulan Ramadan ini berapa kali khatam Al-Quran? Kata yang ini, aku 5, wah, aku 7. Itu pertandingan, cuma tidak ada hadiahnya, rugi. Ulun pernah mencoba membaca Al-Quran itu supaya khatam 1 hari 1 kali, ternyata nggak sanggup, kecuali kalau pakai mesin 3. Padahal bacanya itu dari habis subuh nggak tidur sampai jam 10 malam bulan Ramadan. Jadi habis sahur, habis salat subuh baca Quran. Pokoknya nggak tahu urusan dunia, mandi pun nggak sempat. Ulun lupa sikat gigi sempat nggak kemarin. Zuhur salat, habis zuhur baca lagi. Asar, habis asar baca lagi. Habis maghrib berbuka puasa, salat maghrib baca lagi. Isya, salat isya, tarawih, habis tarawih baca lagi. Ternyata tidak sanggup. Gitu. Karena membaca pakai tajwid. Karena itu para ulama mengatakan orang yang dengan ilmunya tentang membaca Al-Quran pasti tahu bahwa membaca Al-Quran itu tidak sekedar membaca pakai tajwid saja, tetapi dia harus mengerti ayat yang dibaca ini apa maksudnya. Karena itu yang ketiga yang disebut para ahli tafsir, orang meninggalkan Al-Quran itu dia tidak paham ayat yang dibaca.
tajwidnya bagus, ucapan hurufnya pas, tapi dia tidak mengerti karena Al-Quran pakai bahasa Arab, tidak ngerti yang dibaca, cuma dia tidak mau mengerti karena tujuannya hanya ingin dapat pahala membaca. Dia tidak ingin mengerti apa sih ayat ini. Karena tidak inginnya mengerti itu, kata para ahli tafsir, dia juga meninggalkan Al-Quran karena tidak ingin berusaha memahami ayat yang dibaca. Mestinya dengan dia memahami, dia dapat ilmu tentang Al-Quran. Lalu kalau sudah dapat ilmu, karena Al-Quran itu petunjuk bagaimana melakukan ini, bagaimana melakukan itu, semua ada dalam Al-Quran. Inginkah dia ibadahnya diterima Allah? Kalau ingin, ilmunya ada dalam Al-Quran. Maka kalau sudah orang mau memahami ayat Al-Quran, untuk orang Indonesia cara yang masih cukup mudah, tinggal membaca Al-Quran yang ada terjemahnya. Bukan berarti tidak boleh yang tidak ada terjemahnya. Kalau paham silahkan Al-Quran yang tidak ada terjemahnya. Tapi kalau tidak paham dan ingin memahami supaya tidak disebut telah meninggalkan Al-Quran, maka hendaknya dia membaca Al-Quran yang ada terjemahnya. Kalau dia sudah membaca satu ayat, baca terjemahnya, pasti satu kali khatam itu tidak bisa 1 minggu, 1 bulan pun belum tentu. Cuma apakah dia ingin, apakah dia punya niat untuk membaca Al-Quran dengan kesadaran atau tidak? Kalau dia ingin dengan kesadaran, berarti niatnya sudah bagus. Itu saja. Sesudah dia mau membaca dengan terjemahannya, walaupun tidak paham 100%, tapi dia sudah bisa menangkap apa maunya ayat Al-Quran. Lalu dia lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang dia dapatkan ilmunya dari Al-Quran itu, dia lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Umpamanya seperti tentang warisan di dalam surah An-Nisa ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hazzil unsayain. Terjemahannya ada yang kurang pas. Yusikumullah itu Allah memesankan, padahal terjemahannya yang tepat menurut tafsir Allah menetapkan. Berarti tidak bisa dirubah. Yusikumullah, Allah menetapkan untuk kamu semua. Fi auladikum, terhadap anak-anak yang dilahirkan oleh istrimu. Karena waladun itu artinya adalah anak yang dilahirkan oleh istri. Cuma terjemahannya masih terlalu ringkas. Untuk anak-anak kamu. Tapi itu masih bisa dipahami. Karena manusia akan mengatakan anak bawaan itu bukan anak dia. Anak hasil zina bukan anak dia. Itu auladikum. Lidzakari, bagi yang laki-laki, mislu hazzil unsayain, sama seperti 2 orang perempuan. Jadi untuk satu laki-laki sama dengan 2 perempuan. Berarti kalau yang ini 1 orang, ini 2 orang,
Maka lalu disebutkan ini haknya 2, yang perempuan haknya 1. Karena 1 sama dengan 2, berarti yang ini 2 bagian, yang perempuan 1. Itu ketetapan Allah. Orang membaca ayat ini dengan terjemahannya sudah mengerti. Allah menetapkan untuk anak-anak kamu yang laki-laki dapat 2, yang perempuan dapat 1. Ketika dia membaca Allah menetapkan dan dia ingin menggunakan ayat itu dalam kehidupan sehari-hari, pasti tidak pernah berpikir rumah ini untuk kamu, tanah ini untuk kamu. Karena itulah ilmu. Maka kalau dia menggunakan ilmu itu berarti dia sadar. Maka niatnya sudah betul. Sehingga yang ketiga tadi, ketika dia sudah mengerti ilmunya, lalu dia laksanakan sesuai dengan ilmunya, itulah yang disebut tadi dia punya keinginan kuat untuk melaksanakan ibadah itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Tidak ada sedikit pun rasa khawatir di hatinya. Waduh, jangan-jangan nanti kalau yang laki-laki dapat 2, yang perempuan cuma 1, lalu yang perempuan ini nanti dapat suami juga, kerjanya tidak menentu. Yang laki-laki ini lulusan sekolahnya tinggi, bisa kerja nyaman. Gimana nanti ya? Sedikit pun dia tidak punya kekhawatiran seperti itu, karena dia tahu ini ketetapan Allah. Dan Allah ketika membuat ketetapan itu tidak untuk menyengsarakan manusia. Kenapa? Karena Rasul lalu memberikan tuntunan tambahan. Kalau yang perempuan ini belum kawin, orang tuanya kedua-duanya khususnya ayahnya meninggal dunia, maka sekalipun dia hanya dapat 1 bagian dan dia belum kawin, maka yang laki-laki wajib menggantikan ayahnya menafkahi yang perempuan ini. Sekalipun sudah S3, yang perempuan S3, yang laki-laki S1, tapi dia belum kawin. Selama perempuan itu belum kawin, apabila ayahnya masih hidup, ayahnya wajib memberi nafkah. Kalau ayahnya meninggal dunia, kewajiban itu turun kepada saudara yang laki-laki. Maka kalau sudah begitu ilmunya, perempuan mana yang ngiri kepada saudaranya yang laki-laki dapat 2? Ini dapat 2 juta, yang perempuan dapat 1 juta. Tapi yang 2 juta ini harus dia gunakan untuk menafkahi dirinya, ditambah menafkahi saudaranya yang perempuan. Yang tertawa, yang tersenyum yang perempuan, 1 juta utuh, tidak terpakai apa-apa. Itulah cara Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan cara seperti itu orang tidak lagi khawatir bagaimana nanti anakku yang perempuan, sudah kamu kuberi rumah ini saja, kamu dapat warisan rumah ini saja, dan sebagainya. Sehingga disebut yang seperti itu menyimpangi, karena dia tidak menyadari apa yang dia ucapkan atau dia lakukan, sebab ilmunya tidak ada. Karena itulah Al-Quran selalu mengingatkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalian harus bertanya kepada orang yang mengetahui kalau ketika akan melakukan perbuatan itu belum tahu tuntunannya, belum tahu ilmunya. Makanya ulun terkadang bingung
Ada orang datang ingin belajar manasik haji. Ternyata yang ditanyakan pertama, betulkah niatnya labbaik Allahumma hajjan? Yang kedua, bagaimana cara untuk tawaf? Bagaimana cara untuk sa'i? Padahal yang ulun tahu, orang di Mekah sana, jamaah haji siapapun belum pernah ada yang tawafnya salah. Kenapa belum ada? Karena ini Baitullah, orang semua berputar seperti ini. Belum pernah ulun mendapatkan jamaah haji berputarnya melawan arus. Lalu salahnya di mana? Ternyata yang ditanyakan bacaannya apa ya? Padahal Rasul tidak pernah mengajarkan bacaan tawaf itu apa. Yang diajarkan Rasul, tawaf itu berputar. Ini Baitullah, dia berputar begini. Sudah selesai. Mau baca apa, tidak baca apa-apa, terserah. Malah baca Quran saja boleh. Walaupun itu ada yang lebih baik, seperti orang baca Al-Quran, ya lebih baik daripada baca Quran ketika tawaf. Tapi tawafnya diyakini sah gitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.